Pernahkah menyadari bahwa hal-hal yang paling menguras energi bukanlah beban pekerjaan, melainkan keinginan keras untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana? Manusia seringkali terjebak dalam delusi bahwa mereka adalah sutradara atas segala hal, mulai dari respon orang lain hingga kepastian masa depan. Efeknya, kelelahan mental yang kronis. Video ini akan membedah mengapa melepaskan kendali justru menjadi kunci terbesar untuk menemukan kekuatan hidup yang sesungguhnya. Keinginan untuk mengatur setiap jengkal kehidupan adalah insting alami manusia yang paling purba. Sejak awal peradaban, ketidakpastian selalu diidentikan dengan ancaman, sehingga menciptakan mekanisme pertahanan berupa kebutuhan untuk memegang kendali. Pikiran manusia bekerja layaknya mesin penilai yang terus-menerus memproyeksikan skenario masa depan demi menghindari rasa kecewa. Masalahnya, dunia tidak pernah dirancang untuk tunduk pada keinginan satu individu, dan disinilah penderitaan batin itu mulai berakar. Ketika seseorang mencoba memastikan bahwa setiap rencana harus berjalan tanpa celah, ia sedang membangun sebuah ilusi yang rapuh. Perilaku ini seringkali mewujud dalam bentuk overthinking, yaitu keinginan untuk mengontrol opini orang lain hingga kecemasan berlebih terhadap hal-hal yang belum terjadi. Ada energi yang luar biasa besar yang terbuang sia-sia hanya untuk mengawasi variabel-variabel luar yang sejatinya berada di luar jangkauan tangan manusia. Memaksakan kehendak pada realitas yang dinamis seperti mencoba menggenggam air dengan tangan terbuka. Secara psikologis, ketidakmampuan untuk menerima situasi apa adanya seringkali berujung pada kelelahan mental yang akut. Jiwa menjadi tegang, otot-otot pikiran selalu dalam kondisi waspada, dan rasa damai menjadi sesuatu yang mewah. Mengontrol segalanya bukan lagi bentuk tanggung jawab, melainkan sebuah bentuk ketakutan yang terselubung. Ketakutan bahwa jika satu hal saja lepas dari rencana, maka seluruh fondasi kebahagiaan hidup akan runtuh seketika. Menyadari batas kemampuan diri adalah langkah awal untuk meruntuhkan tembok ilusi ini. Perlu ada pemisahan yang tegas antara apa yang bisa diubah dengan apa yang hanya bisa diterima. Fokus yang semula tersebar ke segala arah luar harus ditarik kembali ke dalam diri. Hanya dengan menyadari bahwa tidak semua hal berada di bawah kendali, seseorang baru bisa mulai bernafas dengan lebih lega tanpa beban palsu di pundak. Dunia modern secara tidak langsung menuntut setiap orang untuk menjadi penguasa atas nasibnya sendiri secara mutlak. Narasi tentang kesuksesan seringkali dibumbui dengan keharusan untuk mengatur setiap detik, setiap relasi, dan setiap hasil akhir. Tuntutan sosial ini menumbuhkan ekspektasi yang tidak realistis bahwa kegagalan atau ketidaknyamanan adalah akibat dari kurangnya kontrol diri. Akibatnya, ketika realitas berjalan menyimpang, rasa bersalah dan kegagalan personal langsung menghantam batin dengan telak. Menghabiskan hari demi hari dengan mencemaskan penilaian orang lain adalah bentuk kontrol yang paling melelahkan. Mencoba memastikan semua orang menyukai, memahami, atau menyetujui keputusan hidup
adalah pekerjaan yang mustahil diselesaikan. Setiap kepala memiliki standar dan sudut pandangnya sendiri yang tidak akan pernah bisa diseragamkan oleh kekuatan di luar. Ketika energi dihabiskan untuk mengatur persepsi orang lain, esensi diri yang sejati justru perlahan-lahan terkikis dan hilang. Kelelahan mental kronis yang melanda masyarakat hari ini sebagian besar bersumber dari sindrom hypervigilansi ini. Pikiran dipaksa bekerja bagaikan radar yang tiada henti memindai potensi masalah di masa depan. Kondisi ini membuat tubuh dan pikiran berada dalam mode bertahan hidup yang konstan, memicu stres, dan menurunkan kualitas hidup secara drastis. Kepastian yang selama ini dikejar dengan begitu gigih sebenarnya adalah sebuah mitos yang diciptakan oleh rasa takut. Penerimaan terhadap fakta bahwa hidup ini penuh dengan kejutan, baik yang manis maupun yang getir, adalah bentuk kekuatan baru. Kekuatan bukan lagi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menundukkan badai, melainkan kemampuan untuk tetap tegak berdiri di tengah badai tersebut. Melepaskan keterikatan pada hasil akhir akan membuka ruang baru di dalam pikiran yang selama ini sesak oleh ekspektasi. Hidup tidak perlu didikte secara kaku, melainkan perlu dipahami polanya dengan hati yang lapang. Melepaskan kendali seringkali disalahartikan sebagai sikap pasrah yang pasif atau keputusasaan. Padahal melepaskan kendali adalah sebuah tindakan sadar yang penuh keberanian dan kebijaksanaan tingkat tinggi. Ini adalah seni untuk membiarkan segala sesuatu terjadi sesuai dengan jalurnya masing-masing tanpa intervensi ego yang berlebihan. Sikap ini menuntut kepercayaan yang mendalam bahwa hidup memiliki cara sendiri untuk mengalir menuju kebaikan meskipun jalurnya tidak selalu linier. Ibarat sebatang pohon yang mengikuti arah tiupan angin, ia tidak memaksakan diri untuk melawan arus udara agar tidak tumbang. Pohon tersebut melenturkan rantingnya, membiarkan badai lewat, namun akarnya tetap tertanam kuat di dalam tanah. Demikian pula manusia yang mempraktekkan seni melepaskan. Tetap memiliki prinsip dan tujuan hidup, namun fleksibel dalam cara mencapainya. Ketika sebuah pintu tertutup, perhatian tidak terpaku pada pintu yang terkunci, melainkan dialihkan pada jendela yang terbuka. Ketenangan sejati baru akan muncul ketika tuntutan agar dunia berjalan sesuai keinginan pribadi mulai diturunkan. Ada keindahan yang tersembunyi di balik tikungan-tikungan hidup yang tidak terduga, yang seringkali membawa berkah terselubung. Kejadian yang awalnya dianggap sebagai kesialan, seiring berjalannya waktu, seringkali terbukti menjadi penyelamat dari jalur yang salah. Dengan membiarkan realitas menyingkap dirinya sendiri, ketegangan batin akan mencair digantikan oleh rasa kagum. Menemukan kedamaian di antara celah perencanaan dan kenyataan adalah inti dari kedewasaan spiritual. Seseorang tidak lagi panik ketika jadwal bergeser atau hasil tidak sesuai target, karena ia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh hal-hal eksternal tersebut. Jiwa menjadi lebih luas, mampu berdansa dengan ketidakpastian tanpa kehilangan arah kompas internal. Inilah titik di mana hidup tidak lagi dirasakan sebagai perjuangan yang melelahkan, melainkan sebuah proses yang dinikmati.
Ketika keputusan untuk berhenti mengontrol hal-hal di luar kuasa sudah bulat, sebuah transformasi besar akan terjadi di dalam kualitas hidup. Energi yang selama ini habis untuk mencemaskan hari esok kini bisa dialokasikan penuh untuk membenahi kualitas momen saat ini. Langkah kaki terasa lebih ringan karena tidak ada lagi keharusan untuk memikul beban masa depan yang belum tentu terjadi. Fokus beralih dari memanipulasi keadaan luar menjadi menjaga ketenangan di dalam samudera batin sendiri. Mengucapkan kata biarlah terjadi dengan keyakinan penuh akan memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa bagi mental yang lelah. Ungkapan tersebut bukanlah tanda kekalahan, melainkan deklarasi kebebasan dari belenggu ekspektasi yang menjerat. Seseorang menjadi lebih toleran terhadap kesalahan, lebih pemaaf terhadap kekurangan orang lain, dan lebih ramah pada diri sendiri. Ruang kosong yang ditinggalkan oleh kecemasan kini diisi oleh rasa syukur atas hal-hal sederhana yang selama ini luput dari perhatian. Menjalani keseharian dengan pusat diri yang tenang membuat segala keputusan diambil dengan kepala dingin dan jernih. Tantangan hidup tidak lagi dilihat sebagai ancaman personal yang harus segera dimusnahkan, melainkan sebagai bagian dari dinamika perjalanan yang wajar. Hubungan antar manusia pun membaik karena tidak ada lagi keinginan untuk mengubah karakter atau perilaku orang lain agar sesuai dengan selera pribadi. Relasi yang dibangun menjadi lebih tulus, berlandaskan penerimaan total tanpa syarat yang memberatkan. Pada akhirnya, penguasaan hidup yang sejati bukanlah tentang seberapa banyak hal yang berhasil ditundukkan atau diatur secara mekanis. Penguasaan hidup adalah tentang seberapa longgar seseorang memegang kendali sehingga kebahagiaan tidak lagi bergantung pada kepastian situasi. Menua dengan elegan berarti memahami kapan harus menggenggam dengan erat dan kapan harus melepas dengan senyuman. Hidup yang ringan adalah upah bagi mereka yang berani mempercayai alur kehidupan dan berhenti menjadi penantang arus yang keras kepala.